Shalom Miss, perkenalkan nama saya Graciana Stesalonika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang minyak bumi. Oke, kita pertama masuk ke definisi minyak bumi. Minyak bumi itu adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon dan sedikit senyawa nitrogen. Jadi basically, minyak bumi itu adalah senyawa hidrokarbon, tapi bukan senyawa murni, melainkan suatu campuran. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen. Yang pertama ini komponen yang paling ringan. Nah, komponen yang paling ringan ini yang lebih dulu mendidih, di mana titik didihnya itu sekitar minus 120 derajat Celcius, yaitu komponen-komponen gas. Nah, jumlah karbonnya adalah 1 sampai dengan 4. Dengan titik didihnya rata-rata di bawah 20 derajat Celcius, bahkan biasanya angka realnya itu bisa di bawah 0. Yang kedua ini ada nafta. Nah, nafta dengan jumlah karbonnya 5 sampai 10 dengan titik didihnya 27 sampai 177 derajat Celcius. Nah, kalau kelompok nafta ini adalah kelompok berbentuk cair pada suhu kamar, tapi dia mudah menguap. Yang ketiga ini ada kerosin. Kerosin ini merupakan kelompok yang secara wujud di suhu kamar sama dengan nafta berupa cairan, tetapi dia tidak lebih mudah menguap dibandingkan nafta. Nah, dengan titik didihnya tuh kalau kerosin ini 177 sampai 293 derajat Celcius. Oke, kita selanjutnya masuk ke proses. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari tumbuhan atau hewan yang mati yang berubah menjadi jasad renik. Nah, kemudian jasad renik ini terbawa air sungai bersama lumpur lalu mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun dengan temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik ini berubah menjadi bintik-bintik atau gelembung minyak atau gas. Kemudian minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Nah, pada daerah perangkap ini gas alam, minyak, dan air ini terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Oke, kita selanjutnya masuk ke pengolahan. Untuk di pengolahan ini, untuk memperoleh minyak bumi, pertama kali yang dilakukan adalah penambangan atau proses pengeboran. Kemudian akan diperoleh minyak mentah yang disebut juga dengan crude oil. Minyak mentah ini harus diolah dulu sebelum melalui proses penyilangan minyak. Nah, pada proses kilang minyak ini terdiri dari 2 tahap nih. Yang pertama ini ada tahap 1 dengan dilakukan dengan destilasi bertingkat. Nah, destilasi bertingkat ini adalah proses berulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, biasa dari proses destilasi bertingkat ini nantinya akan dihasilkan beberapa macam fraksi ya, seperti ada yang dicontoh, kita bisa lihat ya kan. Terus yang kedua ini kita masuk ke tahap kedua, dilakukan beberapa proses lanjutan dari hasil penyulingan atau destilasi pada tahap 1. Nah, proses yang dimaksud ini ada yang pertama ini ada perengkahan atau cracking. Nah, pada proses perengkahan ini dilakukan adalah perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, ada juga polimerisasi atau penggabungan rantai, terus ada reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua ini ada proses ekstraksi, yaitu proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Nah, yang ketiga ini disebut biasa dengan kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya.
Yang keempat ini selanjutnya itu ada treating, yaitu proses pembersihan dari kontaminasi. Masuk ke bensin. Bensin ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, pembagian jenis bensin ini biasa berdasarkan kualitas bensinnya, di mana kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan. Nah, semakin besar bilangan oktan, maka semakin baik pula kualitas bensin. Kalau ada yang belum tahu apa sih itu bilangan oktan? Bilangan oktan ini adalah kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Nah, bilangan oktan ini juga menunjukkan jumlah iso-oktana dalam bensin. Ya, misalnya itu jenis bensin lah, yaitu premium kita ambil. Nah, premium ini memiliki oktan 80. Nah, artinya tuh 80% premium dari premium ini terdiri dari iso-oktana, sedangkan sisanya 20% terdiri dari N-heptana. Selanjutnya kita masuk ke pembakaran. Nah, yang pertama ini ada reaksi pembakaran sempurna. Nah, itu presentasinya seperti ada di gambar di PowerPoint ini, yaitu senyawa hidrokarbon yang kita simbolkan ini ada CXHY. Jika direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air, atau reaksinya itu CXHY ditambah dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan air. Yang kedua ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Kalau pembakaran tidak sempurna disimbolkan dengan CXHY ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air, atau bisa juga tuh CXHY ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dan juga air. Sekian dari presentasi tentang minyak bumi. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.